Pernahkah teman kepo membayangkan api yang tidak merah, tidak oranye, tapi menyala biru di tengah malam di dasar sebuah kawah gunung berapi? Bukan di film fiksi ilmiah, bukan eksperimen rahasia, dan bukan pula editan konten. Fenomena ini nyata, dan lokasinya ada di Indonesia. Namanya Kawah Ijen. Di saat api lain berlomba jadi merah menyala, Kawah Ijen justru memilih jalur biru, seolah berkata, "Aku beda." Tapi, sebelum kita terpesona terlalu jauh, ada satu pertanyaan besar yang wajib kita jawab. Dari mana api biru Kawah Ijen berasal? Kenapa hanya ada di tempat tertentu? Dan apa harga yang harus dibayar manusia untuk keindahan ini? Mari kita mulai dari asal-usulnya. Untuk memahami Kawah Ijen, kita harus mundur jauh ke masa lalu. Jauh sebelum manusia datang membawa kamera, drone, dan caption reflektif. Ratusan ribu tahun lalu, di wilayah Jawa Timur, lempeng bumi saling bertabrakan dan bergerak. Tekanan dari dalam bumi meningkat, magma terdorong ke permukaan, dan terbentuklah kompleks gunung api raksasa yang kita kenal sebagai Kompleks Ijen. Kawah Ijen sendiri adalah bekas letusan besar, sebuah cekungan luas yang kemudian terisi air hujan, air tanah, dan aktivitas vulkanik berkelanjutan. Air ini tidak biasa. Ia bercampur dengan gas sulfur, senyawa asam, material vulkanik aktif. Hasilnya adalah danau asam terbesar di dunia. pH-nya bisa mencapai 0,5. Untuk perbandingan, air jeruk nipis pH 2, asam lambung manusia pH 1-2. Danau Kawah Ijen lebih asam dari keduanya. Kalau air ini bisa bicara, mungkin dia akan bilang, "Jangan sentuh aku lagi sensitif." Sekarang kita masuk ke bagian paling sering disalahpahami. Banyak orang menyebutnya lava biru. Padahal secara ilmiah itu keliru. Bukan lava, bukan magma, bukan cairan dari perut bumi. Api biru Kawah Ijen berasal dari gas sulfur. Di bawah kawah, tekanan panas mendorong gas sulfur keluar melalui celah-celah batuan. Gas ini bersuhu sangat tinggi, mudah terbakar, dan bereaksi cepat dengan oksigen. Saat keluar ke permukaan dan bertemu udara, gas ini langsung terbakar menghasilkan nyala api biru elektrik. Yang terlihat mengalir seperti sungai itu sebenarnya belerang cair yang menyala, bukan lava. Secara teknis, ini bukan lava biru, tapi belerang yang terlalu panas untuk hidup normal. Api ini selalu ada, tapi siang hari tidak terlihat. Malam hari baru tampak jelas. Itulah sebabnya fenomena ini tampak muncul saat malam, padahal sebenarnya tidak pernah pergi. Ngomong-ngomong teman kepo, kalau sejauh ini kamu mulai paham dan menyenangi ceritanya, jangan lupa jadi pelanggan channel ini ya. Dengan menjadi pelanggan atau subscribe, kamu membantu channel Dari Mana terus berkembang dan membahas lebih banyak fenomena alam seperti ini. Warna api bukan soal estetika, ia soal energi dan unsur kimia. Api merah dan kuning biasanya berasal dari karbon, partikel padat yang berpijar. Api biru berarti pembakaran lebih sempurna, energi lebih tinggi, unsur tertentu yang dominan. Dalam kasus Kawah Ijen, pelakunya adalah sulfur murni. Sulfur yang terbakar pada suhu tinggi menghasilkan nyala api biru terang, nyaris seperti listrik. Artinya satu hal penting, api biru bukan api dingin, justru sebaliknya, ia sangat panas dan sangat berbahaya. Di alam, biru itu sering berarti cantik tapi jangan disentuh. Di tengah kondisi ekstrim ini, ada manusia yang bekerja setiap hari. Para penambang belerang Kawah Ijen. Setiap pagi, mereka turun ke kawah,
menghirup gas beracun, memecah belerang panas, memikul beban 60-80 kg, naik kembali ratusan meter. Seringkali hanya dengan masker kain atau bahkan tanpa pelindung. Belerang ini kemudian digunakan untuk industri kimia, obat-obatan, kosmetik, dan pemurnian gula. Ironisnya, bahan yang membuat hidup modern lebih nyaman ditambang dengan cara yang sangat tidak nyaman. Di satu sisi dunia, belerang jadi bahan skincare. Di sisi lain, ada paru-paru yang rusak perlahan. Seiring viralnya Kawah Ijen, ancaman baru muncul. Bukan dari gunungnya, tapi dari manusianya. Beberapa masalah nyata. Wisatawan masuk zona berbahaya, tidak pakai masker gas, mengejar konten bukan keselamatan, merusak area kawah. Gas sulfur tidak selalu tercium, tidak selalu terlihat, bisa mematikan dalam konsentrasi tertentu. Masalahnya bukan alam yang kejam, tapi manusia yang terlalu percaya diri. Teman Super Kepo, kalau kamu merasa konten seperti ini penting untuk dipahami banyak orang, dukung channel ini dengan jadi pelanggan. Satu klik subscribe dari kamu adalah dukungan nyata agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah alam lainnya. Kawah Ijen tidak pernah berniat jadi indah. Ia hanya jujur dengan proses alamnya. Manusialah yang datang memberi makna, indah, berbahaya, sakral, atau sekedar latar foto. Pertanyaan sekarang bukan lagi seindah apa Kawah Ijen, tapi seberapa bijak kita memahaminya. Karena alam tidak butuh kita untuk bertahan, tapi kita sangat butuh alam untuk hidup. Teman Kepo dan teman Super Kepo, api biru Kawah Ijen bukan sekedar fenomena visual. Ia adalah cerita tentang asal-usul, tentang sains, tentang manusia, dan tentang batas. Kalau kamu suka konten yang mengupas dari mana fenomena alam berasal, dengan cara yang tenang, masuk akal, dan tidak menggurui, jadilah pelanggan channel Dari Mana. Dengan subscribe, kamu bukan cuma menonton, tapi ikut mendukung channel ini untuk terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah alam lainnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Dari mana hal luar biasa ini berasal?